Salam jumpa dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 3 bagian 3, yaitu tugas perutusan para murid Yesus, dengan tampilan slide animasi PowerPoint yang menarik, template karya saya sendiri dengan tampilan slideshow. Kita tunggu tampilan slideshow-nya. Pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP kelas 8 bab 3 bagian 3, tugas perutusan murid Yesus. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Tolonglah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan, mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama. Demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Kita akan belajar bagaimana pengalaman menjalankan tugas sebagai utusan, dan ini disunting dari buku Kegilaan Orang-orang Galilea yang dikarang oleh Surip Stanislaus. Tentang judulnya Simon orang Zelot. Simon dijuluki orang Zelot dan orang Kanaan. Julukan orang Kanaan berkaitan dengan kata Yunani Kananios dan kata kerja Aram Kana yang berarti mengikuti dengan giat. Sedangkan sebutan orang Zelot berkaitan dengan kata Yunani Zelotes atau Zelente yang berarti mempertahankan dengan gigih. Kegigihan itu selaras dengan karakter Simon yang sebelum menjadi murid Yesus termasuk salah seorang dari kelompok kaum Zelot. Watak kepribadian dan semangatnya tetap sama dan berapi-api, namun arah dan sasaran perjuangannya diselaraskan dengan perjuangan Yesus. Sebab sebelum menjadi murid Yesus, perjuangan Simon sangat bertolak belakang dengan perjuangan Yesus. Alexander Bruce dalam bukunya The Training of the 12 Months, bekas anggota partai Zelot itu mengalami kejadian yang luar biasa di antara para murid Yesus. Tidak ada orang lain seperti Simon dan Yesus yang dalam semangat, tujuan, dan cara hidup mereka sangat berbeda. Yang seorang adalah politikus yang tidak pernah mundur berjuang mengusir penjajah, dan yang lain mengajak agar bangsa yang dijajah itu tunduk di bawah penjajahan dan memberikan pada kaisar apa yang menjadi haknya. Yang pertama mau memulihkan kerajaan Israel dengan semboyan. Kami tidak memiliki Tuhan selain Allah saja. Dan kedua mau mendirikan kerajaan yang bukan bersifat nasional tetapi universal, yang bukan dari dunia ini tetapi semata-mata rohani. Yang satu memakai senjata perang duniawi, pedang dan pelati. Yang lain mengandalkan kekuatan kebenaran yang lembut tetapi maha kuasa. Simon mewartakan Injil di Mesir
Afrika, Britania Raya, dan Persia. Fanatisme dan mati-matian membela kemurnian ras dan agama telah menjadi tekad perjuangan Simon orang Zelot. Semangat itu kiranya yang ia warisi dari kaumnya dan bekal berharga dalam mengikuti Yesus. Ia gampang akrab dalam ambil bagian meneruskan misi Yesus yang berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah. Ia mati-matian memperjuangkan kasih, keadilan, dan damai sampai mati. Ia mati sebagai martir tahun 107 waktu pemerintahan Kaisar Trajanus, dan relikwinya disimpan di bawah altar penyalipan di Basilika Santo Petrus, Roma. Pestanya dirayakan setiap tanggal 28 Oktober. Sekarang kita akan belajar dari tugas perutusan murid Yesus yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16-20, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berikut kita akan belajar dari Lukas pasal 10 ayat 1-12, tugas perutusan murid Yesus, tentang Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah kini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.
Sekarang pertanyaan. Setelah membaca perikop ayat tadi, jawab pertanyaan di bawah ini. Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya? Apa isi tugas perutusan tersebut? Lalu situasi apa yang dihadapi oleh para murid? Sebagai murid Yesus, kita semua juga mendapatkan tugas perutusan. Bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam hidup sehari-hari? Sekarang ini untuk dipahami. Sebagai murid Yesus, kita mendapatkan tugas perutusan menyampaikan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Tugas perutusan yang diberikan Yesus mengandung resiko besar dan banyak tantangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Namun Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Artinya, Ia akan selalu menjaga dan menolong kita. Ada beragam cara yang bisa kita lakukan sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Misalnya, aktif di lingkungan atau paroki, menjadi misdinar atau putra altar, anggota kur, dirigen, lektor, pemazmur, aktif mengikuti pendalaman kitab suci di bulan kitab suci nasional, aktif mengikuti pendalaman iman pada masa Advent dan Prapaskah, menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman di sekolah, terlibat aktif dalam pelayanan sosial, misalnya mengunjungi panti asuhan atau panti beda, mengumpulkan dana atau barang untuk membantu mereka yang kurang beruntung, mengunjungi orang sakit, membimbing teman yang kurang mampu, memahami materi pelajaran, berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan, misalnya narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Ya, demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatan. Bimbinglah dan tolonglah kami agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan di tengah-tengah hidup keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan meluhurkan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, ya, kemudian bunyikan loncengnya dan share. Ya, demikian video saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikut pada tema pelajaran yang lebih menarik.